Silakan duduk. Shalom, saya perkenalkan diri. Ini hari pertama saya khotbah di tempat ini. Nama saya Gracia Pelo. Keturunan orang NTT tapi lahir besar di Surabaya. 3 tahun terakhir saya berdomisili di Malang. Saya udah punya istri, anak saya 3. Ini aja yang saya sampaikan. Pagi hari ini materi yang kedua. Saya siapkan materi beda-beda, karena kalau saya menyiapkan satu materi untuk berkali-kali khotbah itu saya yang bosen. Tadi pagi saya khotbah tentang Tritunggal dan bagaimana menjelaskan kepada yang salah paham tentang iman kita. Di sesi kedua saya akan bicara tentang Mormonisme dan apa bedanya dengan iman kita hari ini. Yuk lanjut. Udah tahu Mormon? Udah kenal? Tahu doktrinnya? Pernah nggak lihat orang bule-bule pakai kaos putih, hem putih, celana yang hitam, naik sepeda? Berdua pernah lihat? Itu Mormon. Lah orang kadang nggak ngerti Mormon ini ajarannya seperti apa. Kenapa gereja menolak ajaran ini? Nah kita belajar malam ini. Yuk lanjut. Halo. Ya. Kita baca di Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 14. Kita akan membaca saling bertanggapan ya. Saya baca ayat yang ganjil. Bapak Ibu baca ayat yang genap. Di ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Ini demikianlah firman Tuhan, Efesus pasal 4 ayat yang 11. Dan ialah yang memberitakan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14 kita baca bersama-sama. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Amin. Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 sudah dijelaskan. Untuk memperlengkapi jemaat Tuhan, Tuhan kasih 5 jabatan. Ada yang rasul, ada yang menjadi nabi, gembala, pemberita Injil, dan guru. Semua ini berkolaborasi untuk satu tujuan. Untuk apa? Di ayat 12-nya. Untuk membuat kita semua tubuh Kristus mencapai kesatuan iman. 1. Setelah itu mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Orang bisa aja mengajarkan Yesus, tapi kamu ngomong Yesus, tapi begitu dilihat Yesus yang diajarkan, loh kok kayak begitu? Hati-hati dengan Yesus yang asing, Yesus yang lain. Sekalipun mereka mengajarkan aku percaya kepada Yesus, lihat-lihat dulu Yesus seperti apa. Aku percaya kepada Allah, tunggu dulu, Allah seperti apa yang kamu percayai? Nangkep ya? Terus, setelah kita mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kita mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus.
Kita semua harus dipersiapkan dan diperlengkapi sampai standar yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Ingat ya, tidak main-main. Jadi tugasnya guru, pengajar, hamba Tuhan, nabi, rasul, membawa jemaat ke standar yang Yesus inginkan. Goalnya apa di ayat 14? Supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Karena salah satu nubuatan tanda akhir zaman akan banyak murtad dan munculnya penyesat. Ingat, jadi kalau banyak gereja-gereja sesat, ajarannya yang aneh-aneh, itu sudah dinubuatkan tanda-tanda akhir zaman. Nah, salah satu saya ingin ngomong tentang Mormon. Lanjut. Ini buku-buku yang saya foto, ini koleksi saya, buku-bukunya Mormon. Siapa yang sudah baca-baca buku ini? Salah satu buku yang penting, saya cuma bawa satu ya. Ini doktrinnya Mormon, ajaran-ajaran presiden gereja Joseph Smith. Pemimpin Mormon namanya presiden gereja dan dianggap nabi. Joseph Smith mengajarkan Mormonisme tahun 1829 di negara bagian Utah. Pemimpin-pemimpin Mormon dulunya boleh poligami, istrinya banyak. Tapi Mormon yang sekarang menolak poligami, harus monogami. Tapi yang jadi masalah apa? Kalau dari sikap tutur kata mereka, Mormon santun. Dia sopan, pakaiannya rapi dan bukan orang pemarah. Kesesatan Mormon bukan dari norma dan perilakunya, enggak. Tapi ajarannya yang berbeda. Mormon percaya Bapa, Putra, Roh Kudus bukan Allah yang esa, tetapi tiga Allah yang berbeda terpisah satu sama lain. Di sini jelas. Bapa, Allah Bapa itu Tuhan yang terpisah, berbeda dengan Allah Anak terpisah di sini. Allah Roh Kudus adalah Allah ketiga yang berbeda. Mereka cuma satu kehendak dan pikiran. Wujudnya tiga Tuhan yang berbeda, triteisme. Lanjut. Saya udah tampilkan kutipan dalam buku ini. Coba Bapak-bapak lihat. Ini tulisan ajarannya Mormon. Saya tidak percaya pada ajaran yang dipercayai sejumlah orang bahwa Allah hanyalah berupa roh. Dan dia bersifat demikian sehingga dia memenuhi seluruh alam semesta dan hadir di mana-mana dalam tubuh atau tanpa tubuh. Karena saya tidak dapat menganggap mungkin bahwa Allah dapat berupa tubuh. Kalau dia bayangkan kalau Allah berupa tubuh, tidak mungkin dia mengisi seluruh alam semesta dan berada di mana-mana dalam waktu yang bersamaan. Ini tidak masuk akal. Suatu hal tidak konsisten secara fisik dan ajaran teologi. Untuk membayangkan bahwa Allah Bapa yang kekal dapat berada di dua tempat sebagai pribadi pada waktu yang sama, itu tidak mungkin. Tapi kuasanya menjangkau seluruh alam semesta. Kuasanya menjangkau seluruh ciptaannya. Dan Allah itu maha tahu, pengetahuannya mengetahui semuanya. Tapi dia tidak maha hadir dan dia terpisah-pisah. Lanjut. Mormon percaya Allah itu kalau ada di sini, dia tidak ada di sana. Kalau Allah Bapa ada di sini, di saat yang sama Allah Bapa tidak ada di ruang sana. Allah terbatas ruang dan waktu, bahkan kalau nanti kita lihat kutipan berikutnya, Tuhan itu bertulang dan berdaging seperti kita. Allah Bapa punya tulang dan daging yang terpisah dengan Allah Anak, sehingga Allah Bapa dan Allah Anak ada kemungkinan terpisah dan berpisah. Nangkep enggak?
Nangkep ya? Ini ajarannya mereka. Meskipun Allah itu tidak bisa ada di mana-mana bersamaan, Allah tidak maha hadir dalam ajaran Mormon. Allah maha tahu, dia tahu apapun yang ada di dunia. Tapi dia tidak maha hadir karena itu tidak masuk akal. Yang menarik, Allah berdaging dan bertulang. Tolong tampilkan kutipannya, Mbak. Nih, kalau mau baca-baca nanti setelah khotbah ini baca ya. Bapak roh kita adalah makhluk yang kekal yang memiliki tubuh yang berdaging dan bertulang. Allah memiliki tubuh yang berdaging dan bertulang. Dia adalah makhluk yang teratur sama seperti kita, yang sekarang berada dalam tubuh jasmani. Kita adalah anak-anak Allah. Dia adalah makhluk yang kekal tanpa permulaan atau akhir. Dari dulu senantiasa ada, dia sekarang ada dan selalu akan ada. Jelas kan? Mormon menyembah Allah, iya. Saya percaya Yesus, iya. Wait. Allah macam apa yang disembah sama Mormon? Yesus macam apa yang disembah Mormon? Beda dengan Yesus yang kita kenal. Kita memahami Allah itu omnipresent. Dia maha hadir. Dia omnipoten. Dia maha kuasa. Sedangkan aliran Mormon menolak Allah maha hadir. Asumsinya begini loh. Kita ini anak Allah kan? Kalian punya daging enggak? Punya tulang enggak? Ya seperti kalian bapakmu itu ya seperti itu, kira-kira gitu. Di dalam buku ini dia jelaskan seperti itu. Seperti kita berdaging dan bertulang, demikianlah Allah Bapak kita. Karena kita adalah anak Allah. Lanjut. Kalau saya jelaskan, Anda dengerin ajaran Mormon yang saya ringkas-ringkas ini, kepala Anda bisa cekot-cekot. Di dalam ajaran Mormon, manusia khususnya pengikut Mormon akan mengalami pengilahian. Semua manusia pengikut Mormon akan menjadi Allah. Dalam ajaran mereka, kita kalau hidup di dalam ajaran-ajaran Mormon, di saat kita mati, kita akan mengalami pengilahian sehingga kita menjadi Allah-Allah baru. Mormon menolak semua pengajaran-pengajaran Kristen yang diajarkan oleh para rasul, yang diajarkan oleh murid-murid para rasul, bapak-bapak gereja, dan dia bikin doktrin-doktrin sendiri. Saya belum menguraikan lebih lanjut. Sampai di sini nangkep nggak? Di mana perbedaannya dan kekeliruannya? Ya kan? Hanya karena kita tidak pernah berinteraksi sama mereka, belum pernah ngobrol, belum pernah baca buku-buku mereka yang mereka ajarkan. Wow, hati-hati ajaran ini. Dia sama menyebut I believe in Jesus, I believe in God. Tapi Tuhan yang lain, Yesus yang lain. Saya hanya membahas dari sekian banyak ajaran Mormon yang saya tampilkan dari buku-buku ini. Saya hanya mengorek masalah Tritunggal. Oh, belum. Mundur lagi. Ini ajaran Mormon bahwa manusia akan jadi Allah. Manusia adalah anak Allah, dibentuk menurut gambaran ilahi dan dianugerahi dengan sifat-sifat ilahi. Dan bahkan sebagaimana bayi putra dari ayah dan ibu duniawi, mampu pada saatnya yang tepat menjadi seorang manusia dewasa, maka keturunan orang tua celestial yang belum berkembang mampu melalui pengalaman selama berabad-abad dan dalam waktu yang tak dapat diukur berkembang menjadi seorang Allah. Ini ajaran Mormon. Manusia akan mengalami perubahan sampai mencapai tataran menjadi seorang Allah baru. Oke, lanjut.
Saya tegaskan, doktrin Kristen tentang Tritunggal bukan triteisme seperti yang diajarkan Mormon. Dari sejak Yesus, para rasul, jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul, tidak pernah ada ajaran Kristen dari kelompok rasuli yang mengajarkan Allah Bapa terpisah dengan Allah Anak, Allah kedua terpisah dengan Roh Kudus, Allah ketiga. Triteisme tidak pernah ada di dalam sejarah gereja. Tritunggal itu bukan 3 Tuhan atau berapa Tuhan. Tritunggal itu Allah yang Esa. Ayo kita ikut penjabarannya. Di dalam Matius 28 ayat 18, sesaat Yesus sebelum naik ke surga, dia ngomong di hadapan murid-muridnya, kepadaku sudah diberi segala kuasa di sorga dan di bumi. Kamu lihat bagaimana aku hidup, bagaimana aku melayani manusia di dunia, dan bagaimana cara matiku, dan aku bangkit. Ingat, akulah dia yang tidak berkematian, segala kuasa dan di bumi ada di tanganku. 19. Belum. Karena itu pergilah sebelumnya dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Lanjut. Saya akan uraikan Tritunggal. Tadi pagi saya juga ngomong masalah ini, tapi dalam konteks yang agak berbeda dari yang saya khotbahkan jam kedua ini. Di dalam bahasa Yunaninya, kalau kita eksegese, kita munculkan makna ayatnya, nuansa ketritunggalan begitu kuat di dalam amaran agung. Di dalam bahasa Yunaninya ditulis poroeutenteson. Poroeutenteson itu bentuk instruksi. Pergilah kalian. Mateteusate. Mateteusate dari kata matetes. Pergilah kalian, murid-muridkan banyak orang. Pantata etne. Panta itu banyak, etne itu etnik. Kita disuruh pergi memuridkan banyak etnik, banyak suku bangsa, banyak ras. Terus ayatnya berbunyi, baptisontes autos eis. Kata baptis di sini bentuknya jamak. Kita tidak pergi membaptis satu orang. Kita pergi ke semua etnik, baptis banyak orang, bentuknya jamak. Baptiskan mereka. Frase berikutnya, belum, nggak usah. Tu onoma. Kita harus membaptis banyak orang. Bahasa Yunaninya, Yesus bilang apa? Tu onoma, di dalam satu nama bentuk tunggal. Satu nama bentuk tunggal, yaitu tu patros, patros Bapak, kaitu huio dan sang anak, kaitu agio pneumatos dan sang Roh Kudus. Yesus bilang Bapak dan Anak dan sang Roh Kudus itu satu nama, satu wujud. Bukan 3 nama, 3 entitas yang berbeda-beda. Jadi secara tegas saya tolak ajaran Mormon sudah bertabrakan dengan yang diucapkan Yesus. Yesus bilang tu onoma, di dalam satu nama, satu wujud, Bapa
Putra, Roh Kudus itu satu. Yesus tidak ngomong dalam bentuk jamak ya. Yesus tidak pernah ngomong tu onomata, in the names, tidak pernah. Yesus bilang in the name, bentuk tunggal. Saya belum ngomong lebih lanjut. Kalau diuraikan dari bahasa Yunaninya, nuansa ketritunggalannya kerasa banget gak? Belum menguraikan macam-macam, hanya kita baca bahasa Yunaninya. Nuansa Tritunggalnya begitu kuat dari ayat ini. Lanjut. Lanjut. Jadi memang benar Tritunggal tidak ada kata literlek di dalam Alkitab Tritunggal, tidak ada. Anda cari sampai kapanpun searching di Android kata Tritunggal tidak pernah muncul. Tritunggal itu kata yang dibuat oleh bapak-bapak gereja untuk menjelaskan ayat tadi. Bahwa Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu satu. Nangkap enggak? Jadi Tritunggal bukan mengenai keberapaan Allah. Tritunggal tidak ada hubungannya dengan keberapaan Tuhan. Tritunggal itu Allah yang Esa. Lanjut. Yesus sudah menegaskan. Dia ditanya oleh orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus bilang tegas kok. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarlah hai orang Israel. Adonai Tuhan itu Elohenu Allahmu. Adonai Tuhan itu Ehad. Satu. Tidak pernah ada ajaran Tuhan itu tiga. Lanjut. Saya minta tolong bapak-bapak ibu-ibu baca Yakobus 2:19. Bisa kebaca? Silakan bapak-bapak ibu baca. 1, 2, 3. Anda tidak percaya? Panggilan jelangkung. Jelangkungnya datang tanya, Kung jelangkung jumlahnya Tuhan itu berapa? Diketahui sama jelangkung. Cek goblok sih gue tadi menungso. Kok bodoh sekali sih kamu jadi manusia. Tuhan itu satu. Dimarahi setan loh kalian kalau tanya Tuhan itu berapa jumlahnya. Tanya sama genderuwo kalau tidak percaya. Wewe gombel, kuntilanak, sundel bolong tanya. Sundel bolong jumlahnya Gusti Allah itu ada berapa? Dicendul kepalamu. 1 blok goblok. Setan aja lo tahu kalau jumlah Allah itu Esa. Lah ya kebangetan kok ada Tuhan, ada kelompok yang mengajarkan jumlah Allah ini 3. Nangkep enggak? Jadi kalau kita hanya tahu Tuhan itu satu, ingat. Kalau kita yakin Allah ini satu, Allah itu Esa, Maha Kuasa, ojo sombong. Karena ilmumu podo karo iya, setan masalah jumlahnya Tuhan ada berapa ya tahu 1. Makanya Yakobus bilang, tidak cukup hanya punya iman. Tidak cukup hanya kita tahu Tuhan itu satu. Tidak cukup. Karena iman tanpa perbuatan mati. Kalau kita percaya kepada Allah yang Esa, seberapa dekat dan intimnya kita dengan Tuhan, sehingga sifat-sifat Tuhan yang Esa itu keluar dari perilaku, dari tutur kata kita. Tidak cukup kalau hanya tahu Tuhan itu satu. Nangkep? Karena ilmumu sama dengan setan. Lanjut. Bapak, saya cuma ngomong cepat ya, saya enggak banyak. Kalau ini memang kelas pengajaran di kelas-kelas kuliah saya akan ngomong lebih detail. Saya hanya untuk ngomong cepat ya saya lem sambil lalu lah. Tapi minimal sambil lalu ini akan nyantol di otak Tuhan yang kita sembah seperti apa. Kalau ada kata Bapak diucapkan oleh rabi-rabi, misalnya ini sinagog, saya rabi, saya ngomong Bapak. Ini kata yang sangat-sangat umum bagi agama Yahudi dan Kristen, sinonim untuk menyebut Allah. Ini ayatnya. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri.
Jawab mereka, kami tidak dilahirkan zina. Bapa kami satu, yaitu Allah, yaitu Theos, yaitu Elohim. Orang Yahudi, orang Kristen kalau dengar ada orang yang khotbah menggunakan kata Bapa, sudah nangkep arah kata Bapa ini siapa. Tidak perlu diajari, betul? Lanjut ayat berikutnya. Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, Yohanes 5:54, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dialah Allah kami. Jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan berdoa, mau makan, ayo kita berdoa. Syukur kepadamu Bapa di surga atas berkat-Mu. Ojo kuyonan. Iku bapak isopo, iku bapak isopo. Dia manggil bapaknya siapa ya? Jangan guyonan kayak begitu. Dosa. Begitu ada hamba Tuhan ngomong, Tuhan terima kasih atas berkat-Mu Bapak kami mengucap syukur atas semua berkat-Mu. Nggak usah diajar bahwa yang dimaksud Bapak ini adalah Allah. Ini sinonim kata istilah teknis yang sangat umum. Dan jumlah Allah itu satu. Lanjut ke ayat berikutnya tentang anak. Anak ini khusus. Anak adalah kata istilah teologis khas Kristen untuk menyebut Sang Firman. Firman Allah di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah, kalau lihat bahasa Ibraninya bagus, bahasa Yunaninya bagus. An arche en hologos. Sejak kekekalan firman itu ada, logos itu ada pada mulanya. Kai hologos en prostonteon, dan sang logos itu en pros. En ini menunjuk lokasi, dan sang firman ini ada pada Theos. Logos ada pada Theos, tidak mungkin terpisah dari Theos, dia ada di dalamnya Theos. Frase bahasa Yunaninya berikutnya berkata apa? Kai Theos en hologos. Terjemahan Indonesianya bilang apa? Dan firman adalah, bahasa Yunaninya apa? Dan Allah lah firman itu. Jadi firman Allah itu satu di dalam Allah, menjadi bagian dalam Allah yang esa, dan tidak terpisah di luar Allah. Lihat pengakuan Yesus sebagai sang firman yang Yesus sang firman yang turun ke dunia, dia bilang apa? Aku dan Bapa adalah satu. Firman Allah dan Allah itu ada di dalam satu wujud Allah yang esa. Yohanes 16:28. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia dan pergi kembali kepada Bapa. Kesatuan sang firman dengan Allah sangat-sangat jelas di ayat ini. Amin. Jadi kalau ada yang mengatakan firman Allah terpisah, keliru. Firman Allah bisa menjelma, bisa berinkarnasi. Tapi ingat, di saat firman Allah berinkarnasi, inkarnasi tidak menghilangkan kemahahadiran Allah. Ingat. Di saat saya, misalnya ya, saya membayangkan saya ini Allah, saya menjelma dalam suatu wujud, misalnya semak yang terbakar di zamannya Musa. Semak yang terbakar kan ada di suatu lokasi tertentu toh. Dan di saat itu semak itu berbicara, berdiskusi dengan Musa di Gunung Sinai. Ingat baik-baik. Di saat Allah menjelma menjadi wujud yang bisa lihat secara fisik, jangan pernah bayangkan Allah terbatas hanya ada di situ. Kita harus pahami di saat yang sama, dia ada di surga, dia ada di Jakarta, ada di Jakarang, ada di mana-mana, dengan atau tanpa dilihat orang. Jadi di saat Allah berinkarnasi, inkarnasi tidak menghilangkan kemampuan kemahahadiran Allah. Ingat baik-baik ini. Jadi kalau ada yang membayangkan seperti ajaran Mormon, Bapak terpisah dengan anak. Gundulnya Tuhan Bapak dengan gundulnya Tuhan anak terpisah. Begitu anak berinkarnasi, surga kosong dari Allah anak ada di bawah, terpisah. Tidak mungkin, ini ajaran apa? Tidak mungkin. Allah datang menemui Bapak di suatu rumah, Bapak dalam pergumulan, nangis-nangis sesenggukan, air mata banyak.
Terus Tuhan menampakkan diri ada terang. Terus ada suara yang lembut. Ingat, di saat yang sama dia ada di tempat lain dan berkarya dan Allah tetap esa. Ingat? Jangan sampai kita punya pola pikir yang keliru tentang Allah. Lanjut. Lanjut. Nah sekarang kita ngomong tentang Roh Kudus. Saya tidak akan uraikan panjang lebar, saya cuma kutipkan satu ayat. Roh Kudus adalah rohnya Allah itu sendiri. Rohnya Allah ada di dalam Allah. Seperti firman Allah ada di dalam wujud Allah yang esa. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus ada di mana? Ada di dalam Allah. Dia ektuteu, dia keluar dari Allah. Jadi mustahil membayangkan Allah ada, tapi Allah ini tidak punya firman, itu mustahil. Yang mengajarkan firman Allah terpisah dengan Allah itu ajaran saksi Yehova. Saya sering ketemu saksi Yehova, saya diskusi. Tapi yang menarik di pertemuan yang terakhir, 8 orang saksi Yehova yang diskusi sama saya, tobat di tempat dan kembali ke Kristen. Waktu itu saya tanyanya sederhana ke penginjil-penginjilnya saksi Yehova. Bu, orangnya rambutnya putih semua. Nyari rambut hitamnya enggak ada. Bayangkan umurnya. Orangnya perempuan, rambutnya segini, poni lempar sini. Tapi nyari yang warna hitamnya itu sulitnya minta ampun. Bles putih, bukan bleaching. Saya tanya, Anda orangnya sudah berumur, jauh lebih senior dari saya. Anda semangat pergi dari gang ke gang, kampung ke kampung. Saya lagi diskusi di kampung Manyar Pumpungan, sebelahnya Geraha Betani Surabaya. Persis di sebelahnya Geraha Betani, di gang situ saya ngomong. Saya heran Bu, kok bisa Anda pergi kemana-mana mengajarkan Allah pernah tidak punya firman. Dan firman Allah itu baru ada setelah Allah menciptakannya. Bagi saya kalau Allah pernah tidak punya firman, tentu Allah itu cacat, bisu, tidak pernah ngomong. Kok bisa Ibu mengajarkan seperti itu? Terus saya ngajukan pertanyaan berikutnya. Kalau Allah pernah tidak punya firman, bagaimana caranya Allah menciptakan firman-Nya Bu? Terus nenek-nenek ini bilang, gampang Pak Gracia, bukankah Allah itu maha kuasa? Jadi dia tinggal mengucapkan, jadilah firman, maka firman itu jadi. Maaf. Allah tidak punya firman. Cara nyiptakannya gimana? Ya itu tadi loh Mbak Gracia, jadilah firman, maka firman itu jadi. Lah kok Tuhannya bisa ngomong, dari mana ngomongnya? Kalau Allah tidak punya firman, gimana nyiptainnya? Karena segala sesuatu diciptakan Allah, kata firman Tuhan, dengan firman Allah. Yohanes pasal 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Logos, oleh Sang Firman. Tanpa Dia, tanpa Logos, tanpa firman Allah, tidak ada segala sesuatu yang jadi dari segala yang dijadikan. Lah kalau segala sesuatu dijadikan oleh firman, nah firman ini pernah nggak ada, jadikannya gimana? Masa Tuhan ngeden itu apa ya? Mengejan bahasa Indonesia. Ke orang mau contraction bahasa Inggrisnya. Tuhan ngeden terus keluar pelutut firman. Ini ajaran apa? Tapi saya ngomongnya enggak sekasar itu, saya ngomongnya lembut. Pada waktu saya ngomong kayak begini, anak-anak SOE yang ada di perempuan, ini kos-kosan perempuan, anak-anak SOE semua. Otaknya terganggu. Dugaan saya itu karena karya Roh Kudus. Mereka keluar masuk ke dalam kamar rapat. Saya ngomong udah 1,5 jam, saya permisi ke kamar mandi, saya pipis. Begitu kembali ruangan kok kosong. Ngapunten nggih Bu, lari-lari niku ten pundi? Saya jawab, maaf ya Bu, anak-anak tadi yang di sini rame-rame mana? Kurang tahu Pak Gracia tadi masuk ke dalam. Oh ya kita tunggu ya Bu.
Tidak berapa lama kemudian 8 anak-anak SOE ini, perawat-perawat, rupanya berubah. Kok ganas ya? Kami semua sudah rapat tadi barusan. Dia berteriak, mulai detik ini kalian berdua jangan injakkan kaki di kos-kosan kami. Pergi kalian. Saksi Yehova ini dibentak, diusir. Padahal ini guru-gurunya mereka. Aku lah ya kaget toh. Padahal dalam hatiku, alhamdulillah. Tapi ya saya harus jaga sikap dong. Yang jaim ya jangan ikut-ikutan terpengaruh dengan gayanya mereka yang tersentak bahwa memang Allah dan firman-Nya tidak mungkin terpisah. Saya ngomong lembut-lembut, maaf ya Bu, saya tidak ada hubungannya dengan pengusiran ini. Kalau Ibu mungkin ada waktu silakan lanjutkan diskusi ke tempat saya atau saya datang ke tempat Ibu. Kumpulkan sebanyak-banyaknya saksi Yehova, kita nanti diskusi ya Bu. Begitu saya pulang, saya dengar mereka tobat di tempat di mata saya ini, jantung hati saya itu duk, saya harus tahankan sukacitanya luar biasa. Kalau kalian hidup di dalam pelayanan seperti saya, penginjilan, Anda kalau ketemu orang mengaku percaya bertobat menerima Yesus di depan mata, sukacitamu lebih dari yang pernah kamu alami. Tepuk tangan buat Tuhan. Begitu saya keluar dari ruangan itu, saya pakai helm. Begitu saya keluar di Manyar Pumpungan, sini kan Betani, saya ke pinggir kali itu, saya jalan sambil saya nyanyi karena saya sudah tidak tahan lagi berjaim-jaim. Saya menahan diri senyum. Padahal kan munafik toh. Pada hati ini sudah kepingin bersorak-sorai. Di jalan saya berteriak, glory, glory, haleluya. Saya nyanyi keras. Saya nggak tahu berapa desibel. Yang saya lihat itu kalau saya lewat, di saat saya pakai helm, saya tutup begini, orang yang saya lewati dia gini. Saya enggak tahu ukurannya berapa. Kalau bahasa Jawa ini orang yang saya lewati jenggirat. Jenggirat apa ya? Terkejut gitu. Kaget. Demikian juga Allah dan Roh Kudusnya itu satu. Roh Kudus ada di dalam Allah yang Esa. Dia adalah rohnya Allah itu sendiri, hidupnya Allah. Tidak mungkin Roh Kudus keluar terpisah dari diri Allah, mustahil. Kalau Allah tanpa firman-Nya adalah bisu, Allah cacat, Allah tanpa rohnya apa? Mati. Kami tidak bisa membayangkan kalau ada wujud Allah, tetapi rohnya keluar dan terpisah dari Allah. Oleh karena itu Tritunggal, wajib Allah itu Esa wujudnya, di dalam Allah yang Esa berdiam kekal, firman-Nya yang kekal. Di dalam Allah yang Esa berdiam rohnya yang kekal. Amin. Amin. Ingat ya, kita harus belajar terus. Sampai mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Supaya enggak diombang-ambingkan. Kalau ada ajaran Allah bisa terpisah dengan Allah anak, iki ajaran opo. Kalau Allah anak turun berinkarnasi di dunia, surga kosong dari Allah anak, ini ngawur. Allah menjelma dimanapun, Allah berinkarnasi di suatu tempat, tidak menghilangkan kemahakuasaan dan kemahadiran Allah. Di saat yang sama dia tetap ada di surga dan tetap dia punya firman. Amin. Di saat yang sama dia bisa ketemu dengan nabi-nabi orang di tempat lain dan bisa berinteraksi dengan orang lain di saat yang sama. Lanjut. Oleh karena itu singkat kata, Allah yang Esa wajib Tritunggal. Allah wajib satu dengan rohnya. Allah wajib satu dengan firman-Nya. Anda hilangkan salah satu, gambaran Allah di dalam pikiranmu rusak dan Allah bukan menjadi Allah. Amin. Tritunggal bukan triteisme. Tritunggal adalah Allah yang Esa, Allah yang omnipoten, maha kuasa. Dia bisa menjelma. Kalau dia menolak, tidak mungkin Allah tidak menjelma, tidak mungkin Pak. Apa yang menghalangi Allah menjelma? Kalau sampai ada yang mengajarkan Allah tidak mungkin menjelma, tidak mampu menjelma, tidak sanggup menjelma, gak usah diengkel, tidak usah dieyel-eyel ya, tidak usah berdebat. Salamono. Oh gitu ya Tuhanmu ya.
Tolong kalau kamu ngomong sama orang Kristen ingat Tuhan kami Maha Kuasa. Dia mampu menjelma dalam bentuk apapun kepada para nabi. Itu biasa. Karena Allah kami Maha. Tapi sekarang saya ngerti, oh Tuhanmu tidak mampu menjelma. Oh, iya. Terima kasih. Nggak usah ngamuk. Terima kasih ya, Tuhanmu tidak mampu kan? Iya. Allah Maha Hadir. Entah dia mau menampakkan diri atau tidak, dia ada di mana-mana. Firman Tuhan berkata, aku pergi naik ke langit, engkau ada. Aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, engkau pun ada. Aku pergi ke ujung bumi pun, engkau pun ada. Mazmur mengatakan Allah Maha Hadir. Amin. Lanjut. Ya ini sudah saya sebutkan tadi. Mustahil Allah terpisah dan tidak punya firman. Itu ajaran saksi Yehova. Mustahil Allah terpisah atau tanpa roh Allah. Mustahil Allah itu mati. Terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.